Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama saya, kembali lagi bersama Market. Saya akan membawakan sedikit analisa lagi buat rekan trader. Tapi untuk analisa kali ini kita akan membahas tentang dunia kripto. Seperti biasa, satu minggu sekali saya membawakan dunia kripto buat rekan trader semuanya. Kita akan menganalisa pergerakan dunia kripto ke depan. Dalam hal ini pergerakan Bitcoin ke depan. Kita tahu bahwa pada minggu ini, tepatnya pada hari Senin kemarin, Bitcoin mengalami penguatan yang sangat luar biasa sampai ke 28.000. Itu adalah kenaikan yang paling tertinggi selama 2 bulan terakhir. Tapi setelah itu dia mengalami stagnan dan dia sedikit mengalami pelemahan pada saat ini. Sampai di posisi 26.000 atau 27.000 hari ini, tapi 28.000 telah dilalui. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah pergerakan Bitcoin ke depan? Mari kita lihat sama-sama, tapi mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada minggu kemarin rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama. Seperti yang telah saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa minggu kemarin saya menganalisa bahwa Bitcoin itu akan mengalami penguatan. Ya hati-hati, saya bilang bahwa Bitcoin ini dia akan mengalami penguatan asal dia bisa menembus level 26.719. Dan apa yang terjadi? Benar, analisa saya tepat. Ini hari Rabu ya, hari Kamis, hari Rabu dia di sini ya. Di 25.959. Saya bilang dia ini kalau dia turun kecuali dia bisa melewati level 26.115 ya. Tapi kalau dia naik nanti, untuk bisa naik lebih tinggi lagi, saya merekomendasikan dan saya memberikan sebuah analisa bahwa dia harus bisa menembus level 26.719. Dan apa yang terjadi rekan trader setelah hari Kamis dia naik ya, dan terakhir hari Senin kemarin bagaimana dia naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 28.701. Ini sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Ini adalah ketinggian yang paling ya tertinggi selama 2 bulan terakhir. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah? Apakah yang terjadi? Dan setelah kita lihat rekan trader, setelah dia mengalami penguatan, dia hari ini, kemarin dia mengalami pelemahan, dan hari ini bias stagnan yang sedang terjadi. Ini sangat wajar, karena kalau secara tendensi pun juga sih bisa bilang bahwa secara teknikal Bitcoin ini akan kemungkinan besar dia akan mengalami pelemahan. Kemungkinan besar dia mengalami pelemahan. Dia kemarin naik itu diakibatkan karena ya kenaikan yang terjadi pada Bitcoin kemarin itu diakibatkan karena persepsi orang terhadap shutdown government yang terjadi di Amerika. Walaupun shutdown itu tidak terjadi dan masih ditunda lagi selama 45 hari ke depan, apalagi setelah pidato yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell, ya, inilah yang menjadi alasan bagaimana Bitcoin sempat naik sampai 28.000, setelah itu dia agak sedikit mengalami pelemahan. Menjelang statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, Bitcoin itu dia bergerak sangat dahsyat. Tapi setelah statement itu dikeluarkan, di mana dolar Amerika dalam hal ini mengalami sedikit tekanan setelah shutdown government tidak terjadi, sehingga membuat Bitcoin itu mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat, pelemahan itu juga diikuti oleh hari kemarin dan dia turun sampai level ke 27.420. Ya, hari ini dia berada di sekitaran 27.400 kalau nggak salah ya. Mata saya agak sedikit buram. Nah, bagaimanakah Bitcoin ini ke depan? Nah, untuk Bitcoin ini ke depan ada beberapa aspek yang ingin saya bilang buat rekan trader. Salah satunya adalah aspek fundamental yang memang benar-benar harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Aspek fundamental ini kita akan lihat karena nanti hari ini ya, kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat hari ini perubahan tenaga kerja non pertanian ADB telah dikeluarkan. Ya. Dengan asumsi bahwa dia telah mencapai 89K di bawah, artinya kemungkinan untuk kenaikan tingkat suku bunga masih bisa terjadi ya. Masih bisa terjadi karena angka
tenaga kerja agak sedikit mengalami pelemahan. Dan yang paling utama nanti adalah pada hari Jumat nanti non-farm payroll akan dikeluarkan, ya. Non-farm payroll akan dikeluarkan. Nah, apakah pengaruhnya non-farm payroll dengan Bitcoin ini rekan trader? Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Pengaruh non-farm payroll dan Bitcoin ini harap diperhatikan karena setiap segala sesuatu yang keluar ya oleh the Fed, dia akan mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi. Dan kita sudah tahu bahwa Bitcoin pada saat ini dia sangat benar-benar terpengaruh oleh pergerakan dolar Amerika. Dan apa yang terjadi yang harus kita perhatikan untuk pergerakan Bitcoin ke depan, yang harus kita lihat pertama pidato Ketua The Fed kemarin udah. Data non-farm payroll ya. Ini harap diperhatikan bahwa kalau kita lihat bahwa pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika kemarin, dia sudah membuat Bitcoin naik sampai level paling tertinggi 28.000, tapi di non-farm payroll ini kita harus analisa bersama-sama ya, karena kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bagaimana pengaruhnya. Nah, untuk pengaruhnya nanti kita bisa lihat bulan kemarin non-farm payroll itu dia sebesar 187 ya. Sekarang ini 163. Nah, yang menjadi permasalahannya gini, kalau memang nanti dia akan naik sampai ke 200.000, itu artinya kemungkinan besar memberikan tekanan untuk ya The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Ya. Harap diperhatikan. Kalau dia sampai 200k, artinya akan membuat The Fed menaikkan tingkat suku bunga, dan kalau dia menaikkan tingkat suku bunga artinya dolar mengalami penguatan dan bisa memberikan tekanan terhadap Bitcoin. Akan tetapi apabila dia kurang dari 200k, artinya dovish kemungkinan besar bisa saja terjadi karena dolar agak sedikit mengalami pelemahan sehingga bisa membuat Bitcoin ini semakin tinggi. Nah, oleh karena itu untuk minggu depan rekan trader, analisa saya untuk minggu depan kita akan lihat apa yang terjadi dari hasil non-farm payroll ini. Kalau analisa saya untuk minggu depan untuk Bitcoin, menurut analisa saya, Bitcoin ini dia masih bisa naik karena masih ada besok dan sampai tanggal 11 ya. Dia masih bisa naik dengan batas maksimal penguatan itu, menurut saya dia akan naik sampai di level sini ya, 27.834. Dengan catatan dia akan naik lebih tinggi dengan level yang paling tertinggi itu di seputaran 28.200 ya. Ini sampai di level sini ya. Ini menurut saya udah paling tinggi banget, udah nggak lewat lagi dari level sini. Nah, dengan catatan dia harus bisa melewati 27.540. Kalau dia bisa melewati di sini, artinya dia akan naik terus sampai ya minggu depan itu sampai ke level 28.200 merupakan level tertinggi. Akan tetapi apabila nanti data non-farm payroll dia lebih memberikan tekanan terhadap dolar, dia lebih besar ya, dan dolar semakin kuat ya, ini bisa membuat Bitcoin ini dia turun, rekan trader, dia turun sampai ke level yang paling terendah ya, menurut saya dia akan turun itu sampai level paling terendah di sekitaran sini rekan trader. Nah, 26.200-an. Ya, 26.600 lah. Di sinilah ya, 26.600 lah. Ya, saya kasih angka ini aja ya, 26.600. Nah, 26.600. Nah, dia akan sampai ke level 26.600, akan tetapi dia harus bisa melewati level 27.112 dulu. Jadi dia akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Nah, dia akan bergerak seputaran sini. Nah, kalau dia akan turun, dia akan menembus level 27.112 dan dia akan turun sampai level yang paling terendah di seputaran 26.600. Oleh karena itu,
sekali lagi untuk minggu depan saya memprediksikan sebenarnya Bitcoin ini range-nya itu cuma dari 26.600 sampai 27.834 aja, nggak terlalu jauh. Kalaupun dia akan naik lebih tinggi lagi, dia akan sampai ke 28.200 ya, dia akan sampai ke 28.200. Itu adalah level yang paling tertinggi. Tapi kalau dia mengalami pelemahan karena data yang dikeluarkan oleh non-farm memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, di mana datanya itu lebih dari 200k, sehingga kemungkinan besar akan tingkat suku bunga akan lebih diperkuat lagi. Ini bisa membuat Bitcoin turun sampai ke level 26.600 ya. Jadi rekan trader semuanya, begitulah apa yang telah saya jelaskan buat rekan trader pergerakan Bitcoin ke depan. Jadi ingat rekan trader, masih ada data-data yang dibutuhkan lagi non-farm payroll pada hari Jumat nanti, yang merupakan awal penentuan pergerakan Bitcoin ke depan. Dan selalu diperhatikan apakah dia lebih dari 200 atau dia kurang dari 200. Kemarin 163 ya. Kalau dia bisa melewati dari 200, itu artinya kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga fix ya. Dan ini bisa memberikan kekuatan terhadap dolar dan membuat Bitcoin semakin turun lagi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader untuk tetap menganalisa, melihat informasi terus, dan selalu melihat berita-berita yang terkait fundamental diperkuat lagi, dan fixkan fundamental itu dengan analisa teknikal yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Demikianlah analisa Bitcoin dunia kripto kita pada hari ini. Saya berharap semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.